Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tetap bisa melaksanakan proses belajar mengajar meskipun hanya dari rumahnya masing-masing. Nah, baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai materi enzim dan metabolisme sel. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai enzim, dan pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Ada beberapa hal yang berbeda pada video kali ini. Dalam video kali ini akan ada beberapa tugas yang disertakan setelah penjelasan materi. Jadi nantinya Ananda dapat mengerjakan tugas tersebut untuk kemudian disubmit sebagai latihan di Google Classroom. Nah, baiklah Ananda, kita masuk ke materi mengenai metabolisme sel. Nah, pada materi ini kita akan bahas terlebih dahulu peta konsepnya, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pertama, tentu mengenai metabolisme ini akan kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian. Kemudian materi kedua nantinya ada pembagian metabolisme. Pembagiannya nanti ada dua, pertama ada katabolisme dan kedua ada anabolisme. Nah, setelah pembagian kita akan masuk nanti pada keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang terakhir yaitu kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai metabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Sedangkan untuk metabolisme lemak dan protein akan kita bahas pada video ataupun pertemuan selanjutnya. Baik Ananda, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai pengertian dari metabolisme. Secara dasarnya, kalau kita lihat apa itu metabolisme, dapat kita analogikan seperti gambar ini. Pertama ada bahan makanan yang nantinya akan kita makan dan masuk ke sistem pencernaan, dan nantinya akan diubah menjadi energi. Itulah pengertian metabolisme secara umum. Sedangkan jika kita lihat dari asal bahasanya, metabolisme itu berasal dari kata metabole yang artinya mengubah. Sedangkan untuk kesimpulannya sendiri, metabolisme itu dapat kita artikan sebagai suatu proses pengolahan makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi. Itulah pengertian dari metabolisme. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya atau materi kedua yaitu mengenai pembagian metabolisme. Seperti yang sudah terdapat pada peta konsep tadi, metabolisme itu dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Katabolisme itu merupakan pengubahan senyawa kompleks menjadi bentuk yang simpleks atau lebih sederhana. Sedangkan anabolisme, dia adalah kebalikan dari katabolisme, yaitu pengubahan senyawa simpleks atau sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Nah, untuk tugas pertama Ananda, setelah memahami apa itu katabolisme dan anabolisme tadi, maka tugas Ananda adalah menjelaskan perbedaan antara katabolisme dan anabolisme beserta menyertakan contohnya. Nah, itu adalah tugas pertama Ananda atau tugas nomor satunya. Nah, setelah memahami mengenai pembagian metabolisme, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk melakukan yang namanya metabolisme, tentu kita membutuhkan bahan awal. Nah, ada 3 bahan awal yang dapat kita gunakan untuk melakukan yang namanya metabolisme tadi. Pertama itu ada karbohidrat, kedua ada lemak dan protein. Jadi penggunaan dari karbohidrat, lemak, dan protein dalam proses metabolisme itu dipengaruhi oleh bagaimana kondisi tubuh kita saat itu. Pertama, karbohidrat. Biasanya dalam metabolisme normal kita akan menggunakan sumber bahan metabolisme itu berupa karbohidrat yang kita dapatkan dari makanan. Namun apabila karbohidrat yang didapatkan dari bahan makanan tersebut tidak mencukupi, maka tubuh akan
melakukan antisipasi dengan menggunakan cadangan lemak yang ada di tubuh kita. Misalnya ketika kita sedang sakit yang memungkinkan kita tidak memiliki asupan makanan yang cukup, maka tubuh akan menggunakan lemak untuk mengantisipasi kekurangan energi bagi tubuh kita. Sedangkan apabila jumlah karbohidrat dan lemak yang digunakan juga tidak mencukupi, maka akan digunakan bahan selanjutnya yaitu protein. Nah, pada bagan ini Ananda bisa lihat bahwa sebenarnya dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, mereka saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat terlebih dahulu metabolisme karbohidrat, yaitu bagan yang bagian tengah. Pada dasarnya, baik itu protein, karbohidrat, dan lemak, mereka tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, namun akan diubah terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih sederhana. Karbohidrat akan diubah terlebih dahulu menjadi gula atau glukosa. Gula atau glukosa ini merupakan senyawa sederhana dari karbohidrat yang sudah bisa diserap oleh tubuh pada sistem pencernaan. Selanjutnya, gula atau glukosa tersebut akan masuk ke tahapan glikolisis. Di sini nantinya gula atau glukosa akan diubah menjadi asam pirufat. Selanjutnya dia akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, sehingga asam pirufat tadi diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian akan masuk ke siklus Krebs dan berakhir di rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, begitu juga dengan lemak, dia tidak bisa diserap langsung oleh tubuh, namun harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk yang sederhana. Lemak ini bentuk sederhananya ada dua. Pertama ada gliserol dan yang kedua ada asam lemak. Gliserol itu dia akan bisa masuk ke tahapan metabolisme pada tahapan glikolisis. Gliserol ini nantinya akan diubah menjadi gliseraldehid trifosfat. Nah, kemudian dia akan mengikuti alur yang sudah kita bahas tadi pada karbohidrat. Dia akan menjadi pirufat, kemudian menjadi asetil-CoA, masuk ke siklus Krebs dan berakhir di transport elektron. Nah, begitu juga dengan asam lemak. Dia nantinya akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi yang dikenal dengan istilah beta oksidasi. Kemudian begitu juga dengan protein. Protein ini tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, namun dia akan diubah menjadi senyawa yang lebih atau bentuk yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk asam amino. Asam amino ini nantinya akan mengalami peristiwa deaminasi. Deaminasi ini merupakan suatu proses penghapusan gugus amin dari asam amino tersebut dan tinggallah asam keto. Nah, asam keto ini nanti akan bisa masuk ke proses glikolisis, dia akan diubah menjadi pirufat dan bisa juga masuk ke siklus Krebs. Sedangkan gugus amin yang tadinya dihapus atau dihilangkan, dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urin. Nah, kemudian Ananda bisa lihat bahwasanya baik itu komponen yang berasal dari karbohidrat, lemak ataupun protein, mereka saling terkait dan nantinya akan menuju satu tujuan, yaitu mengikuti rantai katabolisme, yaitu pertama dia akan glikolisis, kemudian masuk ke DO atau dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs dan terakhir di transport elektron. Nah, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menuju transport elektron dan tentunya untuk menghasilkan ATP atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Itulah keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai metabolisme karbohidrat terlebih dahulu. Nah, untuk metabolisme karbohidrat itu terbagi dua. Yang pertama ada katabolisme dan yang kedua ada anabolisme. Kita akan bahas terlebih dahulu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat itu terbagi dua. Pertama, ada yang dapat dilaksanakan atau dilakukan secara aerob atau menggunakan bantuan oksigen. Ini dikenal dengan istilah respirasi. Sedangkan yang kedua ada namanya anaerob atau tanpa oksigen.
dan dikenal dengan istilah fermentasi atau peragian. Nah, kita bahas terlebih dahulu katabolisme karbohidrat yang aerobnya atau dikenal dengan istilah respirasi. Untuk metabolisme aerob ini terbagi menjadi 4 tahapan. Seperti yang sudah kita bahas secara umum tadi di keterkaitan, yaitu ada 4 tahapan. Pertama ada namanya glikolisis, kedua ada dekarboksilasi oksidatif, ketiga ada siklus Krebs, dan terakhir ada transport elektron. Kita akan bahas satu persatu dari glikolisis terlebih dahulu. Nah, glikolisis itu merupakan tahapan pertama dari katabolisme karbohidrat secara aerob. Dia ini berlangsung di sitoplasma. Jadi pada dasarnya metabolisme itu terjadi pada organel sel yaitu mitokondria. Namun glikolisis sebagai langkah awal dari katabolisme terjadi di sitoplasma atau masih di cairan sel. Kemudian pada peristiwa glikolisis ini terjadi pengubahan satu molekul glukosa yang merupakan senyawa berkarbon 6 menjadi molekul asam pirufat yaitu senyawa yang berkarbon 3. Selain itu akan dihasilkan energi berupa 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian dari tahapan glikolisis berlanjut ke tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. DO itu berlangsung di matriks mitokondria. Dia akan mengubah asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis tadi menjadi asetil-CoA yang memiliki senyawa berkarbon 2. Jadi asetil-CoA ini lebih sederhana lagi dari asam pirufat. Selain itu, dalam tahapan DO ini akan dihasilkan 2 NADH. Kemudian yang ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu tempat terjadinya sama dengan DO, berlangsung di matriks mitokondria. Dia akan mengubah asetil-CoA yang merupakan senyawa berkarbon 2 menjadi CO2 yang merupakan senyawa berkarbon 1. Dan dari siklus Krebs ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 FADH, dan 6 NADH. Tahapan terakhir yaitu transport elektron. Nah, pada tahapan transport elektron ini sebenarnya terjadi pengubahan ke dalam bentuk ATP dari hasil pada tahapan sebelumnya, baik itu dari glikolisis, DO, dan siklus Krebs. Nah, dapat Ananda lihat pada gambar ini bahwasanya dari glikolisis tadi sudah dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH, kemudian dari DO dihasilkan 2 NADH, sedangkan dari siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 serta 2 ATP. Nah, pada transport elektron, baik itu NADH dan FADH2, dia akan diubah ke dalam bentuk ATP. 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan untuk 1 FADH2 dia akan menghasilkan 2 ATP. Jadi di sini Ananda bisa lihat berapa hasil akhir ATP yang didapatkan setelah melewati transport elektron. Jadi didapatkan sebanyak 38 ATP. Kemudian pada tabel ini Ananda juga bisa lihat rangkuman dari semua tahapan tadi. Pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan terakhir itu ada transport elektron. Nah, tugas Ananda yang kedua yaitu pada beberapa sumber ataupun referensi, jika Ananda buka itu baik pada artikel ataupun jurnal ilmiah, biasanya akan Ananda temukan suatu ketimpangan atau perbedaan di mana ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada satu molekul glukosa yang diubah pada katabolisme karbohidrat ini, dia akan menghasilkan 36 ATP. Nah, ada juga yang mengatakan akan menghasilkan 38 ATP. Maka tugas Ananda adalah Ananda diminta untuk membuat resume mengenai hal tersebut, berapa jumlah yang sebenarnya, apakah 36 ATP atau 38 ATP. Nah, ini adalah satu link YouTube yang bisa Ananda gunakan untuk dijadikan referensi, dan juga Ananda bisa gunakan link yang lain. Nah, baiklah Ananda, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan mengenai katabolisme karbohidrat yang anaerob atau yang tidak menggunakan oksigen karena tidak adanya oksigen di lingkungan.
yang dikenal juga dengan istilah fermentasi atau peragian. Nah, sebenarnya untuk fermentasi ini hanya ada dua saja. Pertama ada fermentasi asam laktat dan yang kedua ada fermentasi alkohol. Ananda bisa lihat dari gambar ini perbedaan dari keduanya. Pada dasarnya keduanya sama-sama melewati tahapan glikolisis, yaitu pengubahan dari glukosa menjadi asam pirufat. Namun pada keduanya tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan DO, karena tidak adanya ketersediaan oksigen dari lingkungan. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat ini nantinya akan langsung diubah menjadi asam laktat. Sedangkan pada fermentasi alkohol, asam pirufat ini akan diubah terlebih dahulu menjadi asetaldehid, kemudian akan diubah menjadi etanol atau alkohol. Nah, itulah dua bentuk katabolisme karbohidrat yang anaerob atau tanpa oksigen. Kalau Ananda lihat dari hasil ATP yang dibutuhkan, maka fermentasi asam laktat ataupun fermentasi alkohol itu menghasilkan jumlah ATP yang lebih minim atau sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahapan katabolisme yang dilakukan secara aerob atau melalui peristiwa respirasi. Selanjutnya, Ananda bisa membandingkan fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol berdasarkan keterangan yang terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya, kita akan masuk ke metabolisme karbohidrat yang kedua, yaitu anabolisme. Sama halnya dengan katabolisme tadi, anabolisme juga terbagi menjadi dua. Pertama ada fotosintesis dan yang kedua ada kemosintesis. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis itu terjadi pada daun tanaman, tepatnya terjadi di struktur kloroplas sendiri, yaitu memiliki dua membran. Pertama ada namanya membran dalam dan yang kedua ada membran luar. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian-bagian pada kloroplas yang sangat berfungsi dalam proses fotosintesis. Pertama ada stroma. Nah, stroma ini merupakan ruang kosong di dalam kloroplas. Kemudian tilakoid, dia adalah sistem membran dalam kloroplas. Anda bisa lihat pada bagaimana atau yang mana yang dimaksud dengan tilakoid tersebut. Kemudian ada grana. Grana itu adalah kumpulan dari tilakoid yang terdapat di dalam kelas. Jadi apabila tilakoid ini ditumpuk sehingga terbentuk beberapa tumpukan tilakoid, maka itulah yang disebut dengan grana. Sedangkan untuk lumen itu adalah bagian dalam yang terdapat pada tilakoid. Nah, pada anabolisme karbohidrat pertama ini, yaitu fotosintesis, itu terjadi melalui dua tahapan. Ada pertama namanya reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Pertama, kenapa dinamakan reaksi terang? Karena memang dia terjadi ketika tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari yang cukup dari lingkungannya. Sedangkan untuk reaksi gelap, dia dapat terjadi ketika tumbuhan tersebut tidak mendapatkan cahaya yang cukup ataupun dalam kondisi yang gelap. Nah, untuk reaksi terang itu sendiri juga dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya aliran non-siklik dan yang kedua yaitu aliran siklik. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai proses yang terjadi pada reaksi terang, yaitu reaksi terang dengan aliran non-siklik. Nah, pada aliran non-siklik ini ada dua fotosistem yang akan dilalui. Pertama yaitu fotosistem 1 dengan P700 dan kemudian yaitu fotosistem 2 atau P680. Nah, perbedaan nama fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki untuk menyerap cahaya matahari. Nah, untuk prosesnya sendiri, nantinya cahaya matahari ini akan diserap hingga terjadi hidrolisis air, yang mana air tersebut nantinya akan dipecah menjadi 2 ion hidrogen dan 1 atom oksigen yang nantinya akan dilepaskan.
Nantinya, elektron yang berasal dari air tadi akan menggantikan elektron yang hilang pada fotosistem 2 atau P680. Kemudian, elektron ini nantinya akan ditangkap oleh akseptor primer dan kemudian mengikuti alur rantai transport elektron, yaitu pertama akan melewati plastoquinon, kemudian menuju kompleks sitoskrom, dan kemudian menuju plastosianin, dan akhirnya sampai di fotosistem 1 atau P700. Dari fotosistem 1 nantinya juga akan ditangkap atau elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer pada fotosistem 1. Kemudian elektron tersebut akan melalui rantai transport elektron kedua, yaitu melalui protein yang mengandung besi atau ferrodoksin. Dan selanjutnya enzim NADP+ reduktase akan mentransfer elektron ke NADP+ sehingga membentuk NADPH yang menyimpan elektron berenergi tinggi dan berfungsi dalam sintesis gula dalam siklus berikutnya, yaitu siklus Calvin. Nah, itulah untuk tahapan pada reaksi terang non-siklik. Kemudian untuk reaksi atau aliran elektron siklik pada dasarnya sama halnya dengan pada non-siklik tadi, namun pada reaksi atau aliran siklik ini, elektron yang tadinya berasal dari fotosistem 1 setelah ditangkap oleh akseptor primer, kemudian dia akan dialihkan ke ferredoksin dan kemudian kembali menuju kompleks sitokrom. Nah, kemudian dia akan menghasilkan ATP dan dilanjutkan ke plastosianin untuk kemudian kembali menuju fotosistem 1. Nah, itulah penjelasan mengenai aliran elektron siklik. Setelah membahas mengenai reaksi terang, selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi gelap. Nah, untuk reaksi gelap, dia juga melewati beberapa tahapan. Pertama ada namanya fiksasi, yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga ada regenerasi. Nah, fiksasi ini merupakan suatu proses pengikatan atau fiksasi dari CO2 dari udara oleh RuBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Nantinya RuBP ini akan mengikat CO2 untuk membentuk PGA atau asam fosfogliserat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu reduksi. Terjadinya proses reduksi atau penguraian PGA oleh hidrogen dari NADPH2 dan menggunakan energi dari ATP yang merupakan hasil dari reaksi terang. Nah, pada reduksi ini juga terjadi pengurangan gugus fosfat pada ATP sehingga menjadi ADP. Dan nantinya hasil dari reduksi ini adalah 6 molekul PGAL atau fosfogliseraldehid. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses regenerasi atau tahapan regenerasi, yaitu di mana 5 molekul PGAL dari tahap reduksi tadi akan kembali digunakan untuk membentuk RuBP, sedangkan 1 molekul PGAL akan membentuk glukosa. Nah, itulah tahapan yang terjadi pada reaksi gelap hingga akhirnya dihasilkan glukosa. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu anabolisme karbohidrat, yang kedua yaitu kemosintesis. Nah, kemosintesis adalah anabolisme dengan menggunakan sumber energi yang berasal dari reaksi kimia eksergonik. Nah, beberapa bakteri yang dapat berperan dalam proses kemosintesis ini atau dikenal sebagai kemosintetik, diantaranya ada bakteri sulfur, kemudian ada bakteri besi, dan terakhir ada bakteri nitrifikasi. Nah, baiklah Ananda, itulah pembahasan kita pada minggu kali ini mengenai metabolisme sel, terkhusus pada metabolisme karbohidrat. Nah, untuk beberapa video pembelajaran lain yang bisa Ananda gunakan, bisa mengklik link tersebut. Dan pada video ini ada 2 butir soal yang Ananda harus selesaikan dan nantinya akan disubmit ke Google Classroom. Baiklah Ananda, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.